Kiai Haji Ahmad Dadri SIMAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram yang kami muliakan Bapak Kapanwil Kemenang Utara Putra Rezeki Haji Ahmad Manaf, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sular Kiai Haji Saiful Jafar, yang kami hormati Ketua Yayasan Wali Songo Utara Sahabat Seperjuangan Pak Haji Sulaiman Joyo, yang kami hormati rekan seperjuangan juga Ketua Jamaah Wali Songo Ustaz Hasanuddin dan seluruh jamaah Wali Songo dan seluruh para hadirin, Ketua Paguyuban atau ormas yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan dan kami cintai para wali santri yang hadir, khususnya wali santri putra-putra kami kelas 3 dan yang kami hormati muliakan. Alhamdulillah, terima kasih ibu kandung saya, ibunya Ibu Madinah yang sudah jauh-jauh datang. Mudah-mudahan doa beliau selalu menyertai saya khususnya. Yang saya cintai dan istimewa, anak-anakku sekalian, kebanggaan Abi dan seluruh para asatid angkatan pertama As-Sabiqun Al-Awwalun, yang sampai kapanpun Abi tetap akan ingat kepada kalian semua. Mudah-mudahan santri-santri kita angkatan pertama Unbas Darul Falah tingkat sanawiyah menjadi putra-putra yang soleh, menjadi putra-putra yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Para hadirin yang kami muliakan, mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan mengingat waktu. Anak-anak kita yang duduk di samping kanan sana bisa berbicara, bisa menghafal dan seterusnya dengan segudang prestasi, itu bukan hasil yang instan, tapi hasil kerja keras tim, baik dari ponpes, yayasan, jamaah, seluruh wali santri. Dan mereka sudah melewati berbagai dinamika, berbagai proses selama 3 tahun dengan segala keterbatasan, karena pondok kita ini adalah pondok perintisan. Beberapa prestasi tadi sudah kita saksikan bersama, dan yang tampil dari awal sampai akhir itu kelas 1 dan kelas 2. Hanya satu kelas 3 yang kami tampilkan yang takbir. Selain itu kelas 1 dan kelas 2. Tadi ada yang japri, Pak Ustadz, kenapa tidak yang juara 1 Sahih Quran yang ditampilkan? Saya bilang, ini saatnya kelas 2 di Ponpes Darul Falah harus ada regenerasi. Insya Allah yang juara 1 kita tampil di nasional. Terus Said dan grupnya itu insya Allah sama-sama juga ke IKN, mohon doanya di MTQ Nasional 2004. Ketika saya di Mekah beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan langsung final mereka. Mereka di provinsi peserta termuda dan peserta yang tingkatannya terendah. Saya melihat final luar biasa, di luar harapan dan apa yang saya harapkan dari mereka. Mereka melebihi apa yang saya cita-citakan. Banyak yang tanya kepada saya, Pak Ustadz, apa rahasia mereka bisa mengalahkan, bisa berkompetisi dengan tingkat yang di atasnya, dan rata-rata peserta Famil Quran Sahih Quran tingkat aliyah? Saya menjawab, satu, mereka menguasai 6 buku, satu bukunya 1,5 cm. Per anak menguasai 2 buku, 3 anak menguasai 6 buku dalam bimbingan 3 bulan kerja keras para asatidz. Bukan hal yang mudah. Terus bagaimana caranya mereka bisa hafal? Mereka bisa hafal di luar kepala. Saya jawab, itu rahasia usaha.
belajar dulu di Darul Falah. Nah, insya Allah, karena memang anak-anak kita ini masih, apalagi yang santri teladan Bapak Ibu yang saya hormati, masih kelas 2, sudah 2 kali mewakili Maluku Utara di tingkat nasional. Dan bulan September ketiga kalinya dia mewakili Maluku Utara di event yang sangat apa ya, yaitu di MTQ nasional. Doakan. 2 sanawiyah dan tercepat membuka kitab Fathur Rahman. Maka anak-anak hebat ini, ya, anak-anakku sekalian yang dari Sokaw, semua anak-anak hebat. Tapi ingat, di balik kehebatan Anda, di balik kepintaran Anda, anakku sekalian, ada sosok yang lebih hebat di situ. Siapa? Para guru-guru kalian yang masih muda dan ganteng. Tanpa ada mereka, tidak mungkin anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat. Jadi yang harus kalian ingat sampai akhir hayat, saya bisa ini itu berkat peran orang tua. Jangan pernah lupa kepada kedua orang tua kita dan guru-guru kalian. Karena dalam manajemen negara maju yang saya hormati, di negara maju tolong ukur kualitas sebuah lembaga pendidikan bukan dilihat dari gedung yang megah, bukan dilihat dari fasilitas yang kuat, tapi ukuran lembaga pendidikan kualitas di negara maju adalah dilihat dari outputnya, hasil produknya. Bisa apa anak ini sekolah di sini? Bisa apa mereka itu mondok di Darul Falah 3 tahun? Saya berangan-angan Pak Kakak, kalau di sini ada anak, masa prestasi mereka masih 3 tahun. Kami baru mendidik, belum matang nih, baru muncul, baru jadi, mereka sudah lepas. Dan mohon doanya 16 orang insya Allah akan kami kawal ke Jawa Timur. Di antara beberapa yang terbaik, saya sudah bilang ke orang tua, saya kawal anak ini sampai melahirkan ulama-ulama muda di Maluku Utara. Tidak ada yang tidak mungkin. Darul Falah ini dulu mimpi jamaah Wali Songo, tidak membayangkan Darul Falah seperti ini, tapi berangkat dari mimpi itu hari ini menjadi kenyataan. Dan saya yakin Pak Kakandri, kalau di sini ada Alia, saya yakin santri-santri kita akan bisa kuliah di Eropa dan di Timur Tengah. Kenapa tidak? Program yang baru di-launching beberapa di awal Januari oleh Pak Kanwil di sini adalah program pengembangan bahasa asing, dan kami kerjasama dalam jangka panjang dengan salah satu lembaga khusus ternama di Pariwidini. MCA yang pertama, Pak, dan memang bahasa Indonesia ini agak kaku karena biasanya bahasa Inggris. Kalau ibu bapak wali santri yang cari bahasa Inggris bisa speaking langsung dengan mereka. Di akhir tahun ini akan kirim anak kita kelas 1 yang mau naik kelas 2 ini ke Paris 1-2 bulan, pulang wajib aktif bahasa Inggrisnya. Bayangkan kalau kelas 2 aktif bahasa Inggrisnya, kelas 3 Alia mulus saja jalan tol mau kuliah di mana, di Australia, di Sydney, di Amerika. Saya punya keyakinan itu. Dan insya Allah akan kita bangun kerjasama dari sekarang. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan pengurus yayasan, pengurus jamaah Wali Songo bisa membangun anak. Sayang Pak, mereka generasi emas. Telepon banyak ke saya ya, memerubuk, dan banyak yang ingin membiayai mereka. Saya tolak orang tua mereka. Insya Allah tanggal 10 mohon doanya saya bawa 40 rombongan orang tua dan wali santri ke Jawa Timur. Biaya mandiri wali santri. Tepuk tangan untuk wali santri. Insya Allah kami kawal sampai selesai tamat kuliahnya, tamat Ma'had Ali, tamat pondok, keluar di sini, bangun pesantren masing-masing. Darul Falah nanti yang mensupport pesantren kalian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Dan tahun ajaran ini Pak Kanwil, kita akan launching program terbaru kita, yaitu program Al-Miftah, metode cepat membaca kitab kuning. Hasil kerjasama kami Pondok Darul Falah dengan Pondok Pesantren Sidogiri dan Pondok Ustadzul Ulum, dan tenaganya sudah didatangkan. Kitabnya, metode itu masih dalam perjalanan dari Pasuruan. Insya Allah anak-anak kelas 1 yang baru
baru yang masuk Darul Falah akan mempelajari metode cepat membaca kitab kuning. Makanya saya dipercaya tahun lalu dengan Kanwil Makhluk untuk menjadi tim pelatih lomba Qiraatul Kutub ke nasional. Hasil itu kami jawab di Darul Falah. Evaluasi di sana kami jawab di Darul Falah. Karena yang masuk final mereka ya Pak, itu rata-rata sudah melewati program Al-Wifta, program metode cepat. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan saya yakin santri-santri kita, ada yang mondok di BP Asunya Pusat, ada yang mondok di Bogor, ada yang mondok di Mangkusu, ada yang mondok di beberapa pondok di Maluku Utara. Saya yakin mereka akan bisa bersaing di tempat pondok selanjutnya. Jadi kalian jangan minder, walaupun dari timur Indonesia, buktikan bahwa alumni Darul Falah mampu bersaing dengan orang-orang Jawa misalnya. Insya Allah. Pesan terakhir saya kepada anak-anakku sekalian, ada seorang ulama Nusantara yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitabnya Saladimul Fudalah beliau mengatakan, ini pesan buat santri anak-anak kelas 3 yang besok jam 9 ya sudah bisa meninggalkan pondok. Pesannya apa? Manis tahobba ustadi ibtalahu qaw salasata asya. Barang siapa, ini penting, kalian bawa pesan ini sampai mati. Barang siapa yang meremehkan, yang menyakiti hati gurunya, ibtalahu bisalasati asya, Allah akan menguji dengan 3 perkara. Tolong ini dibawa pesan Abi. Apa yang pertama? Nasiya ma hafiz. Satu kali kalian menyakiti gurunya, ini bekal supaya di pendidikan di lembaga selanjutnya kalian pegang pesan Abi. Nasiya ma hafiz, semua ilmu yang kalian hafal hilang. Semua ilmu yang kalian paham akan hilang, tidak membekas, tidak ada barokahnya ketika kalian sering menyakiti bahkan meremehkan. Kadang anak kita ini memuliakan gurunya, tapi orang tuanya meremehkan gurunya. Itu yang pertama ya, manasiya hafidhah. Yang kedua, wakalla lisanu, mulutnya nanti akan beku, akan kaku untuk mengeluarkan apa yang sudah dia pelajari ketika santri meremehkan, menyakiti hati gurunya. Dan yang ketiga, waftaqarra fi akhirih, kita akan menjadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir di akhir hayat kita. Dimanapun Anda berada, muliakan, hormati guru kalian. Satu kisah, Abi itu ada ibu Abi, kelas 4 SD, Abi pernah dipukul guru. Ini bukan di pondok, di sekolah, sampai coklat membengkak di betis. Ketika lapor ke ayah saya hanya menjawab dengan tangan. Dia tempelin sampai puas. Dan karena itu sampai sekarang ketika ada guru yang mengajar memukul saya tidak pernah lapor ke orang tua. Kenapa? Untuk menjaga keberkahan ilmu. Kalian tahu Gus Kausar, seorang ulama muda, putra Kiai Nurul Huda Zazuli. Cek di YouTube itu, alimnya luar biasa. Ketika mondok, dia adalah seorang sosok anak yang dedel, apa itu ya? Susah pahamnya, tidak cerdas. Sampai gurunya itu di pondoknya sendiri di Al-Falah Ploso, sebenarnya kamu ini anak kiai atau bukan? Sampai gitu. Dia ditarik ini telinganya. Bu Nyai, ibunya Gus Kausar marah, suruh panggil ustadznya, tidak terima anaknya dihukum oleh gurunya. Kemudian Kiai Nurul Huda Jazuli melihat ibunya tidak terima, melihat anaknya dihukum oleh gurunya. 2 hari tidak disapa oleh Kiai Nurul Huda Jazuli istrinya. Saking marahnya karena tidak terima anaknya itu dimarahin gurunya. Sampai segitunya untuk menjaga hati seorang guru. Akhirnya Gus Kausar menjadi seorang ulama muda yang luar biasa ilmuannya. Yang awalnya otaknya bertumpul, lebih cerdas kalian daripada Gus Kausar. 2 hari tidak disapa ibunya oleh abahnya karena ibunya tidak terima melihat gurunya marahin Gus Kausar. Jaga itu. Jadi kalau bapak ibu ingin sukses anaknya, ingin barokah, jaga perasaan guru. Cerita yang terakhir,
Saya punya teman kelas 1, beberapa ini musim haji ini ketemu di Mekah. Teman saya satu kelas di Ponpes Asun, orangnya tidak punya. Di sana mondok tuh sering terlambat, otaknya itu jauh mengejar yang lain. Dia kerjanya menyapu, memasakkan gurunya. Sekarang apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sekarang jadi seorang ulama muda berpengaruh di Bali. Tahun ini mendapatkan telepon dari Kemenang, Pak Yai dipanggil untuk berhaji. Bingung, padahal beberapa tahun yang lalu teman saya ini sudah didaftarkan oleh seseorang untuk naik haji. Di pondok orang biasa, di pondok orang miskin, di pondok suka bersihin WC, suka berkhidmat kepada gurunya, tapi sekarang dia melebihi santri-santri sekelasnya yang lain. Kalau Anda ingin mendapatkan berkat, jaga perasaan guru. Itu kunci kesuksesan. Yang terakhir kami sampaikan kepada para wali santri di malam ini juga, kami akan menyerahkan kembali anak-anak saya selama 3 tahun yang pintar, yang hebat ini kepada orang tua masing-masing. Kami mewakili seluruh para asatid, seluruh pengurus yayasan dan jamaah, mohon maaf jika dalam mendidik mereka terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf. Dan insya Allah semua dinamika yang terjadi, para asatid saya jamin semua sudah mengikhlaskan demi keberkahan anak-anak kita. Mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Pak Kanwil, dan kami mohon dengan segala hormat Pak Kanwil untuk menyampaikan sambutan penutup pada acara haflah akhir sana wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.